يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki 10 yang kedua dari 3/10 di bulan Ramadan ini. Telah berlalu 10 yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalia kita pada apa yang telah lalu dan memperbaiki untuk kita apa-apa yang akan datang. Dan di kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya, semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar, terkait dengan sebuah kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Di dalamnya berisi ucapan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa dan kaumnya dipanggil ke Bukit Tur, maka Nabi Musa alaihi salam lebih segera datang dan meninggalkan kaumnya di belakangnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya. Ini di ayat yang ke-84 dari surah Taha. "Fama a'jalaka an qaumika ya Musa." Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu, wahai Nabi Musa? Ayat 83-nya. Kemudian di ayat ke-84 Nabi Musa menjawab, "Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Mereka, kaumku, berada di belakangku. Mereka akan datang setelahku. Dan saya bersegera kepadamu, wahai Rabbku, agar supaya engkau ridha kepadaku. Jadi, sini Nabi Musa alaihissalam memberi contoh penghambaan yang sangat indah sekali. Dan hendaknya menjadi panutan bagi siapa-siapa yang ingin menjadi hamba-hamba Allah. Karena para nabi dan para rasul, mereka adalah panutan di dalam ibadah. Terlihat bagaimana jawaban Nabi Musa alaihissalam. "Wa ajiltu ilaika rabbi," dan saya bersegera kepada engkau, wahai Rabbku. Mereka memiliki sifat kesegeraan. Tidak ingin terlambat. Segera di dalam meraih kedekatan. Segera di dalam mencapai ridha Allah. Kerinduan untuk segera mendatangi apa yang Allah perintah. Segera menyambut rahmat dan kebaikan Allah. Itulah sifatnya para nabi dan para rasul. Bahkan mereka menganggap menunda sebuah perkara, walaupun hal tersebut misalnya ada suatu alasan, penundaan itu mereka anggap sebagai hal yang bisa mendatangkan bahaya. Karena itu di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bercerita tentang perintah Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria agar
menyampaikan kepada kaumnya 5 perkara supaya mereka segera melaksanakannya. Hanya saja Nabi Yahya terlambat menyampaikan. Maka beliau diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Yahya berkata, jangan kau dahului saya dalam menyampaikannya. Saya khawatir akan turun siksaan terhadapku kalau engkau mendahuluiku. Maka beliau pun menyampaikannya. Dan setelah itu Nabi SAW juga berkata, dan saya juga diperintah dengan 5 perkara. Allah memerintah saya untuk menyampaikan kepada kalian. Lalu Nabi juga menyampaikan. Akan di sebuah kejadian di sholat asar, Rasulullah SAW memperingkas sholatnya. Kemudian beliau bersegera menembus shaf menuju ke rumahnya. Lalu beliau balik dengan membawa beberapa butiran-butiran emas zakat yang belum beliau bagikan. Jadi apa yang berada di sisi beliau dari kewajiban itu tidak ditunda, tapi disegerakan. Karena itu terkait dengan kewajiban memperpanjang sholat, lebih menyempurnakannya, itu memperpanjang sholat ke kadar kesempurnaan namanya. Kalau ada kewajiban kadang dia peringkas untuk hal tersebut. Maka ini timbangan-timbangan mereka di dalam memanage waktu mereka, mengatur dari kehidupan sehingga umurnya betul-betul berberkah dan pada hal yang paling baik ya. Maka kesegeraan dari Nabi Musa alaihissalam, al-musara'ah, itu adalah sifat para nabi dan para rasul secara umum. Nah itu di surah Al-Anbiya disebutkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian disebut Nabi Musa, Nabi Harun. Lalu disebut kisah Nabi Ibrahim. Kemudian disebut bagaimana Nabi Ibrahim diberi generasi Nabi Ishak dan Yakub. Kemudian disebut Nabi Lut, disebut Nabi Nuh. Kemudian disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lalu disebut Nabi Yunus. Kemudian disebut Nabi Ismail, Nabi Idris dan Zulkifli. Kemudian disebut Nabi Yunus. Lalu disebut Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka berdoa beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Maka ini sifat-sifatnya para nabi. Bersegera kepada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang beriman. Di surah Al-Mu'minun disebut dengan nama surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Surah yang ke-23. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang yang terdahulu di dalam hal itu. Yang disebut sifat ahlul kitab yang terpuji, wa yusari'una fil khairat, dan mereka itu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Karena itu terhadap umat ini Allah perintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang hamparannya langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Semisal dengannya ayat di surah Al-Hadid, "Fasabiqu ila magfiratin min rabbikum, fasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim." Bersegeralah kalian semua, berlomba-lombalah kalian semua menuju kepada pengampunan dan sorga yang hamparannya dihamparkan seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Iya. Dan dari dasar kehidupan pada seorang mukmin, dia bertakwa kepada Allah di segala keadaan, bersegera menyambut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah harusnya tiap kali hari-hari dari bulan Ramadan berlalu, seorang mukmin itu lebih cepat lagi melangkahnya. Lebih cepat lagi melangkahnya. Kita hidup dalam setahun. Kita diberi berbagai karunia dan nikmat di 11 bulan. Dan 1 bulan kita diberi sebuah keutamaan yang sangat besar. Harusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Nah, itu kalau kita lihat kuda pacu, kuda perang, itu diistilahkan dengan kuda yang mubammar, sudah digembleng, dilatih. Di dalam setahun diberi makan banyak, kuat. Diberi makan banyak, dia gemuk, menjadi kuat. Kemudian setelah itu dimasukkan ke tempat yang sempit dan sedikit hawa di situ, dan diterikkan di matahari sehingga dia berkeringat. Jadi pasang di punggungnya pelananya supaya dia berkeringat. Iya. Ketika keringatnya mengucur selama beberapa saat, maka dia akan berubah menjadi kuda yang ringan badannya. Karena kuda-kuda yang seperti ini, dia berlari 5 jam tanpa henti juga tidak ada masalah baginya. Dan kuda-kuda yang seperti ini apabila di pacuan, itu biasanya ketika mendekati garis finish malah larinya lebih kencang lagi. Harusnya seorang mukmin seperti itu. Kita sudah melewati dari 10 hari, ada latihan-latihan untuk kita. Kalau masuk di 10 hari yang kedua, masuk di 10 hari yang ketiga, harusnya lebih bersegera lagi untuk menyambut dari kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan. Kita diberi anugerah bulan Ramadan ini, Allah jadikan pertengahannya lebih baik daripada awalnya. Allah jadikan akhirnya lebih baik daripada awal dan pertengahannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wajiltu ilaika rabbi litarda." Saya bersegera kepada engkau, hai Rabbku. Saya bersegera kepada engkau, hai Rabbku, supaya engkau riba kepadaku. Ini guna mencari riba Allah. Itulah yang diinginkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana seorang itu diridhai oleh Allah, masuk di dalam golongan orang-orang diridhai, yang dijanjikan untuk mereka di berbagai tempat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dijanjikan dengan surga-surga di berbagai tempat dalam Al-Quranul Karim. Dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inilah orang-orang yang bisa melakukan apa saja. Karena jiwa itu, kalau dia adalah jiwa yang besar, memang ingin meraih hal yang
besar di sisi Allah, maka jasadnya pun kadang letih mengikuti kemauannya. Saking banyaknya yang ingin dia kerjakan, saking semangatnya melakukan apa-apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara hamba-hamba ada yang menjual dirinya untuk meraih ridha Allah. Dia jual dirinya, dia melakukan transaksi guna meraih ridha Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengasihi lagi Maha merahmati. Orang-orang yang diridhai inilah orang-orang yang ditutup dengan husnul khatimah. Katakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan riba dan diridhai. Masuklah engkau di kalangan, di golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka salah satu cara meraih ridha Allah adalah bersegera di dalam kebaikan. Dan kita di bulan ini itu dihiasi dengan amalan-amalan bisa menjadi sebab orang itu ridha kepada Allah. Di antaranya adalah keimanan dan tauhid, yang merupakan inti pokok di dalam amalia puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya karena keimanan dan mengharap pahala. Sedangkan di hadits yang lain Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang beruntung adalah man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin rasulullah. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya, maka ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan tauhid, dengan keimanan, memurnikan ibadah kepadanya, meninggalkan segala kesyirikan, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. In tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha tersebut untuk kalian. Demikian pula mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang diridhai. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang yang mengikuti jejak mereka dengan itqan, dengan detail, dengan rapi. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di antara sebab yang menyebabkan seorang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menegakkan dari kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ini subhanallah sangat banyak sekali di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, lalu menerangi hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan, meridhai kita semua dalam segala ucapan dan amalan, menjauhkan kita dari segala sebab kebinasaan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.